Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa dengan channel Asal Oglek. Dina kesempatan ieu simkuring bade medar nyaeta bahasa kirata hidup. Bahasa kirata ieu nyaeta bahasa nu kira-kira tapi nyata. Hidup. Apa itu hidup? Hidup adalah hindari indahnya dunia itu ukur fata morgana. Jadi hidup itu hindari indahnya dunia itu ukur fata morgana. Jadi kehidupan dunia ini adalah hanya fata morgana, hanya bersifat sementara. Merasa kita memiliki, merasa kita mempunyai, merasa kita banyak harta, itu hanyalah fata morgana. Jadi keindahan dunia ini kadang-kadang membuat kita lupa bahwa kita tidak menyayangi diri kita sendiri, tidak menyayangi keluarga kita sendiri, tidak menyayangi anak-anak kita sendiri karena indahnya alam dunia. Contoh nyata yang harus kita sikapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menyayangi diri kita karena kita banyak diperbudak oleh jabatan kita, oleh harta kita, oleh atasan kita. Sehingga ketika kita seharusnya ada kumandang azan, Allahu Akbar, kita melaksanakan sholat, kita malah diperbudak oleh pekerjaan. Kita dengan senang-senang dengan pekerjaan, tidak menghiraukan dengan panggilan Allah. Maka itu berarti kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Ya. Dalam kesempatan ini simkuring mengajak kepada rekan-rekan, mari kita sikapi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini untuk kepentingan kita sendiri. Jadi harta kita hanyalah fata morgana. Kekayaan kita hanyalah fata morgana. Jabatan kita hanyalah fata morgana yang tidak akan mutlak menjadi milik kita. Maka dari itu kita harus menintrospeksi diri kita. Jangan kita tertipu oleh indahnya dunia, jangan kita tertipu oleh banyaknya harta, jangan kita tertipu oleh jabatan yang tinggi, karena itu semua dapat menghilangkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi hidup ini harus kita syukuri, hidup ini harus kita manfaatkan untuk mencari keridhaan Allah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Jangan kita bangga banyak harta, jangan kita bangga punya jabatan, jangan kita bangga punya kedudukan. Itu semua yang mengakibatkan kita jauh pada Allah. Apalagi di zaman modern sekarang ini. Tuhan, Allah yang kita yakini sekarang sudah beralih. Ada yang mempercayai kepada HP-nya, ada yang mempercayai kepada jabatannya, ada yang kepada atasannya. Jadi tidak lagi percaya kepada Allah yang telah menciptakan kita. Kita lebih takut kepada pimpinan, kita lebih takut kepada jabatan, kita lebih takut kepada atasan. Tapi kepada Allah kita tidak pernah takut.
Kita meninggalkan kewajiban, enjoy saja. Padahal semua itu hanyalah fata morgana. Jadi harta kita, kekayaan kita itu hanya fata morgana. Jangan terlalu kita ini terbius oleh haliah alam dunia. Tapi mari kita sayangi diri kita dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri kepada seluruh nikmat Allah, baik itu nikmat sehat maupun nikmat sakit, karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pasti akan pulang dan kembali kepada Allah, dan pulang itu harus membawa bekal yang kita miliki, bukan harta kekayaan yang kita punyai di dunia ini, tapi harta kekayaan yang kita manfaatkan untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Mari kita bersedekah, mari kita berzakat, mari kita menginfakkan harta kita untuk kepentingan yang lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi jangan kita hanya mencari harta, mencari kekayaan. Itu nanti akan menjadi beban untuk kita, karena kekayaan itu nanti akan jadi bahan perebutan anak-anak dan istri kita ketika kita sudah meninggal. Jangankan kita bahagia nanti di sana, malah kita nanti disiksa lagi dengan kelakuan tingkah laku anak-anak kita yang memperebutkan harta kekayaan kita. Jadi mari kita sikapi kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, bahwa kita akan kembali kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita banyak-banyaklah bersyukur, tetapkan iman dan Islam kita, dan jangan kita terbawa oleh arus indahnya dunia. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, mari kita syukuri segala nikmat dari Allah, mari kita manfaatkan hidup ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang akan menyayangi kita kalau bukan kita sendiri? Orang lain hanya dapat melihat, orang lain hanya dapat menyaksikan. Tapi kita nanti akan dipinta pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu sayangi diri kita sendiri, mari kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, sekemampuan kita, walaupun benar atau tidaknya kita ibadah. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting kita sudah melakukan ketentuan yang Allah berikan, bahwa kita hidup ini adalah untuk mencari bekal di akhirat, bukan untuk mencari bekal di dunia. Jadi bekal di dunia boleh dicari, tapi harus ada juga bekal di akhirat. Jadi bekal di akhiratnya itu manfaatkan waktu itu, mari untuk beribadah kepada Allah. Jangan tertipu oleh haliah alam dunia, jangan tertipu oleh pekerjaan, jangan tertipu oleh kedudukan, jangan takut oleh pemimpin. Karena yang akan mempertanggungjawabkan kita itu bukan pemimpin kita, bukan harta kita, tapi perbuatan kita sendiri yang kita lakukan selama dalam kehidupan. Ketika kita berkelakuan baik dalam kehidupan, maka insya Allah mungkin Allah akan memberikan ganjaran yang lebih baik. Tapi ketika kita tidak memanfaatkan kehidupan ini dengan baik, hanya mencari harta dunia, hanya mencari kekayaan, hanya mencari popularitas dunia, maka mungkin nanti akan terjadinya penyesalan pada diri kita, karena kita telah melalaikan perintah-perintah Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam channel Asal Oglak ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, bahwa hidup adalah hindari indahnya dunia, itu ukur fata morgana. Jadi
Tidak ada yang abadi, hanya itu perasaan kita. Kita memiliki harta, memiliki itu hanya perasaan kita. Tapi yang harta yang hakiki, yang abadi itu harta yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.